Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati kasih, kebaikan, kita menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan sebuah pujian, syukur kunaikan padamu. Haleluya. Syukur kunaikan padamu, sembah hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Jadi raja, syukur kunaikan padamu, sembah hanya bagimu, bagi anak jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja.
puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama sebelum Yesus masuk di dalam penderitaan, menjalani masa kesengsaraan sampai mati di atas kayu salib. Maka kita tahu bersama bahwa sebelum itu Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, dan di Taman Getsemani Yesus mengajak 3 orang muridnya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk masuk di Taman Getsemani, di mana di sana Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Nah, lewat doa Yesus ini kita akan belajar bersama-sama apa makna dari doa Tuhan Yesus bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Kita bisa memperhatikan itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Nah, dari doa Yesus di Taman Getsemani kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu kita perlu sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, firman Tuhan dengan jelas bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa karena Yesus sungguh-sungguh berdoa, sehingga apa? Peluhnya sampai berubah menjadi tetesan-tetesan darah. Sebagai orang-orang yang percaya, satu teladan kesungguhan di dalam berdoa yang Yesus tinggalkan bagi kita. Menghadapi berbagai kondisi kehidupan dan pergumulan ini, kita perlu sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kita perlu serius di dalam berdoa. Menghadapi keadaan, kondisi, kita percaya bahwa hanya doalah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, di hari-hari yang sedang kita jalani ini, teristimewa kita sedang memasuki masa kesengsaraan. Ya, di mana dalam beberapa waktu, minggu ke depan kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kita memberikan satu teladan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai orang-orang percaya, menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, kesesakan, kesukaran, menghadapi berbagai tekanan, bahkan masalah-masalah di tengah-tengah kita menjalani hidup ini, mari sungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Seriuslah di dalam berdoa. Karena doa adalah kekuatan bagi kita sekalian.
Yang kedua, makna apa yang dapat kita ambil dari doa Yesus di Taman Getsemani? Yang kedua yaitu kita belajar Yesus memberikan satu teladan berdoa, yakni belajar berserah kepada kehendak Allah. Yang kedua yaitu belajar berserah kepada kehendak Allah. Di dalam doanya banyak 3 kali Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Dari doa Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa kita perlu menyerah kepada kehendak Bapa. Kita perlu berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua punya banyak keinginan. Ya, kita punya kemauan. Tetapi marilah belajar untuk apa? Berkata kepada Tuhan. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tapi Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Supaya apa? Kita juga belajar berkata di dalam doa-doa kita. Supaya kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam rumah tangga kita. Kehendak Tuhan yang jadi di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha kita, mata pencaharian kita. Kehendak Tuhan yang jadi di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan kehendak saudara dan saya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang nyata dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, dari doa Yesus di Taman Getsemani, yang ketiga yaitu kita belajar bahwa doa akan membawa kita lepas dari setiap pencobaan. Doa akan membawa kita lepas dari setiap pencobaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sekali lagi, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, kita berdoa. Tuhan ingin kita berdoa supaya apa? Kita terlepas dari segala pencobaan. Kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Banyak sekali hal yang dapat membuat kita jatuh. Banyak sekali hal yang dapat membuat kita tergelincir. Banyak sekali hal yang dapat membuat kita gagal. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ketika kita berdoa, ketika kita waspada, berjaga-jaga, maka kita akan apa? Terhindar dari apa? Dari jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat satu teladan doa yang Yesus tinggalkan bagi kita, mari kita mau lakukan bagian kita. Dan percayalah, percayalah. Sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, marilah sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, belajar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa, biar kehendak Bapa yang jadi. Dan yang ketiga, mari terus berdoa supaya kita lepas dari pencobaan. Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh, kokoh, kuat di dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, menjalani langkah demi langkah kehidupan kita di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit ini. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati pribadi kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, usaha pekerjaan mata pencaharian kami. Teristimewa, berkati iman kami, pengharapan kami, kasih kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.